Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendemonstrasikan atau mempresentasikan topik T1.5, yaitu demonstrasi konstekstual. Mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Oke, sahabat pelajar dimanapun berada, sebelum dilanjut kita perkenalan dulu ya. Kami dari kelompok 1 dengan anggota kelompok yang pertama Irwana Kadir, yang kedua Najmuddin, dan yang ketiga Hasanul Fitri. Sebagai anggota kelompok presentasi hari ini, kami sangat senang dan bangga dapat berbagi dengan Anda semua tentang sebuah topik yang kami anggap sangat penting, yaitu demonstrasi kontekstual. Oke, sahabat belajar, pada video kali ini kami akan membahas mengenai telaah kasus dengan 3 topik pembahasan. Pertama, disajikan sebuah kasus, yaitu membayangkan jika menjadi seorang guru matematika di kelas 7. Saat itu, hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, kami mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Kemudian meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang telah diberikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah disiapkan. Beberapa saat kemudian, meminta kembali kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama, tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan hasilnya peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaan kasus pertama, yaitu menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Pertanyaan yang kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban kasus pertama, menurut kelompok kami, yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua karena di awal proses pembelajaran, peserta didik telah diberikan pemahaman berupa cara dan langkah-langkah yang dapat diikuti untuk menyelesaikan soal yang diberikan. Selain itu, soal yang diberikan pada percobaan pertama dan kedua merupakan soal yang sama, sehingga peserta didik telah memahami tanpa melihat urutan pengerjaan soal dan dapat mengerjakannya dengan benar. Selanjutnya, menurut kelompok kami, metode yang digunakan dalam kasus tersebut yaitu metode drill. Metode drill merupakan metode pembelajaran yang menekankan pada banyaknya latihan. Metode ini juga dapat diterapkan dalam kegiatan belajar seperti pada mata pelajaran seni budaya, salah satu contohnya yaitu materi menyanyi. Dengan metode drill, guru akan menyampaikan materi dan memberikan latihan kepada peserta didik. Kemudian, memberikan waktu kepada peserta didik untuk berlatih bernyanyi dan melakukan pengulangan kembali sampai peserta didik benar-benar paham. Metode drill merupakan cara yang digunakan guru untuk melatih peserta didik dalam memahami bahan yang telah disampaikan. Kemudian, peserta didik melakukan secara berulang-ulang untuk menyempurnakan pemahamannya. Kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tentang belajarnya. Pertanyaan kasus 2. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didik sesuai dengan tahapan perkembangan? Pertanyaan kedua,
Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban untuk kasus 2 yaitu, untuk membantu peserta didik kelas 1 SD yang kesulitan berhitung, Rina dapat menerapkan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangan kognitif mereka. Sesuai dengan teori Piaget tentang perkembangan kognitif anak di usia 6-7 tahun, peserta didik berada pada tahap operasional konkret, di mana mereka mulai bisa berpikir logis, tetapi hanya terhadap hal-hal yang bersifat konkret dan teramati secara langsung. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil Rina berdasarkan teori ini. Yang pertama, gunakan alat peraga atau manipulatif. Anak-anak di tahap operasional konkret memahami konsep angka dan operasi dasar lebih baik jika mereka bisa memanipulasi objek nyata. Rina dapat menggunakan benda fisik seperti balok, kancing, atau mainan untuk membantu anak memahami konsep penjumlahan dan pengurangan. Misalnya, membagi balok-balok dan menghitungnya bersama-sama dapat membuat konsep angka lebih konkret. Langkah kedua yaitu pembelajaran kontekstual. Pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari akan lebih mudah dipahami oleh anak. Misalnya, Rina dapat menggunakan situasi seperti menghitung buah dalam keranjang atau jumlah langkah saat berjalan ke kelas. Ini akan membantu anak mengaitkan konsep matematika dengan situasi nyata. Ketiga, pendekatan belajar melalui bermain. Anak usia SD awal masih sangat terlibat dalam aktivitas bermain. Rina dapat mengintegrasikan konsep berhitung dalam permainan, seperti permainan papan yang melibatkan dadu untuk melatih penjumlahan, atau permainan memori dengan kartu angka. 4. Pembelajaran berbasis kelompok. Anak-anak di usia ini seringkali belajar lebih baik melalui interaksi sosial. Melalui diskusi dan kerja kelompok kecil, anak dapat saling membantu memahami konsep yang sulit. Misalnya, dalam kelompok, anak bisa bekerja sama. Kelima, penguatan positif dan penyesuaian individual. Mengingat perkembangan kognitif setiap anak bisa bervariasi, Rina perlu memberikan penguatan positif untuk usaha setiap anak, serta memberikan tantangan sesuai kemampuan masing-masing. Misalnya, Oke, kita lanjutkan dengan kasus yang ketiga. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengempu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Kemudian pertanyaan pertama pada kasus ini yaitu, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban kasus 3. Keputusan Pak Made dalam mengajar di kelas sudah sesuai. Ada yang tahu alasannya? Ya, betul sekali. Pak Made merupakan seorang guru bahasa Indonesia di Bali yang ingin mengajarkan teks deskripsi dengan cara yang lebih dekat dengan keseharian muridnya. Dengan memperhatikan latar belakang muridnya daripada menggunakan contoh gedung pencakar langit ibu kota, Pak Made memilih contoh pantai dan makanan khas Bali. Menurut saya dan teman kelompok, pertimbangan dan keputusan Pak Made sudah sangat sesuai, karena Pak Made menunjukkan kepekaannya terhadap konteks sosial dan kearifan lokal budaya murid-muridnya.
Sebagai seorang guru atau sebagai seseorang yang pernah tinggal di Bali, saya pribadi sangat membayangkan kebiasaan murid-murid di Bali yang sangat familiar dengan pantai dan makanan khas daerah Bali dibandingkan dengan gedung pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan menggunakan contoh yang dekat dengan keseharian mereka, proses pembelajaran akan menjadi lebih mudah dapat dipahami. Artinya murid lebih mudah membayangkan dan memahami konsep teks deskripsi karena contohnya ada di sekitar mereka dan sering mereka lihat langsung. Selain itu, pembelajaran juga akan menjadi semakin menarik dan memotivasi. Hal ini karena rasa ingin tahu dan semangat belajar murid akan lebih tinggi karena mereka merasa materi pelajarannya relevan yang akan membuat proses pembelajaran menjadi bermakna karena murid diajak untuk lebih mencintai dan menghargai budaya lokal mereka sendiri. Dalam kasus ini, Pak Made menerapkan prinsip relevansi dan kontekstualisasi dalam pembelajaran. Relevansi artinya materi pelajaran yang disampaikan oleh Pak Made memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan dan pengalaman belajar murid. Kontekstualisasi dalam pembelajaran artinya Pak Made menghubungkan materi pelajaran dengan situasi dunia nyata dan latar belakang murid. Artinya dalam kasus 3 ini keputusan Pak Made sudah sesuai. Kemudian prinsipnya menggunakan prinsip relevansi dan kontekstualisasi dalam pembelajaran dengan teori yang mendukung yang dikemukakan oleh Jean Piaget dan Lev Vygotsky yang mendukung prinsip konstruktivisme. Teori yang dikemukakan oleh Jean Piaget dan Lev Vygotsky yang mendukung prinsip konstruktivisme ini menekankan pada pertama, pengetahuan dibangun oleh murid sendiri melalui interaksi aktif dan lingkungannya. Kemudian yang kedua, murid belajar lebih baik ketika mereka dapat menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah mereka miliki. Baik sahabat belajar dimanapun Anda berada, demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga menambah wawasan ataupun pengetahuan untuk kita semua. Tetap semangat belajar dan tetap semangat mengajar. Salam Merdeka Mengajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.